Investasi memang dibutuhkan di setiap daerah, namun perlu diingat, investasi harus membawa dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Kutai Barat, dambaan akan kesejahteraan, janji hidup tenang dengan segala kebutuhan terjamin ketika lahan dan hutan dikonsesikan. Kini justru berbanding terbalik dengan kenyataan, semua seolah hanya menjadi janji belaka. Investor perkebunan kelapa sawit yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat justru berubah menjadi petaka bagi warga. Pergolakan terus terjadi, mulai dari persoalan plasma yang hingga kini pada kenyataannya bahwa warga hanya menerima berupa dana talangan. Tidak hanya itu pemirsa, hingga kondisi jalan umum yang menjadi jalur utama warga kini hancur lebur. Jalan yang sebelumnya beraspal kini berubah menjadi gubangan lumpur di mana-mana, hampir seluruh ruas jalan di Kabupaten Kutai Barat, baik jalan kabupaten maupun jalan nasional. Lantas, bagaimana pemerintah menyikapi dan menangani persoalan ini? Ikuti selengkapnya bersama saya Melki Malis di kanal Trek Peristiwa TV Kutai Barat Darurat Jalan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Melki Malis bersama kanal Trek Peristiwa. Kali ini kami dari Trek Peristiwa akan menyampaikan tentang kegiatan yaitu di mana masyarakat Banguntian sedang berdiskusi dengan pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kabupaten Kutai Barat di ruangan di lantai 3, tepatnya di kantor Bupati. Ada beberapa dari bidang yang menghadiri dalam pertemuan tersebut. Saat ini dari sedang dalam pertemuan lagi membahas. Setelah itu nanti setelah mereka membahas, kita akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita terkait dengan pertemuan itu. Melki Malis melaporkan. Bu, hasilnya Bu dari keputusan dari pindah daerah Bu? Ya, untuk keputusan sudah ada signifikan di mana ada mobil ini CPO, dan hari ini dan Dishub dan juga PU beserta lantas dan lain sebagainya turun lapangan, dan semua unit-unit itu wajib dikembalikan ke kontraktornya masing-masing. Sebelum mendapat keputusan ataupun penyelesaian, mobil odol tidak boleh melintasi jalan Indonesia. Baik Bu, untuk langkah selanjutnya gimana Bu terkait sampai kapan sih? Langkah selanjutnya hari ini pihak perusahaan dipanggil secara langsung oleh pihak pemerintah, dan kelanjutan kedepannya akan dibahas secara bersama untuk odol-odol yang melintasi jalur jalan Trans Kalimantan, Kalimantan Bagian Besar. Dan dalam waktu dekat juga semua pihak perkebunan akan dimediasi oleh pemerintah untuk ada penyelesaian pengguna odol-odol yang ada di Kalimantan Barat. Baik Bu, untuk terkait dengan kegiatan, ada berapa tadi sudah disinggung, bilangnya ada berapa pabrik, bilangnya banyak sih pabrik untuk perkebunan ini. Untuk di Kecamatan Banguntian Besar itu ada 5 PKS, dan hari ini pihak kontraktor 5 PKS akan dipanggil secepatnya ke kantor Bupati. Baik, apa nih Bu harapan yang mau disampaikan kan Bu? Harapanku secepatnya ada penyelesaian dan ada solusi. Okay. Barang tentu setiap keputusan itu berpihak kepada masyarakat yang memang fungsionalnya membutuhkan jalan tersebut, karena tidak ada lagi jalan alternatif selain dari jalan. Komunikasikan ketika tidak diindahkan, maka tim akan segera meluncur ke TKP. Kurasa itu perubahan berita yang sangat bisa kami terima. Melihat situasi juga, ini sudah mau bulan puasa besok kan, teman-teman sudah pada mau tarawih, baru untuk yang Katolik kan hari ini Rabu Ahad. Kurasa dari pihak perusahaan ada jawaban yang konkret lah. Harus mereka nanti, pokoknya mau nggak mau kita bukan desak mereka tarik mundur. Hari ini harus tarik mundur karena tidak mungkin juga masyarakat berlama-lama harus melakukan kegiatan penjagaan sepanjang. Statement tadi dari arahan Bapak Bupati, kita langsung melakukan penilangan. Ya, karena dari tim kami pengendalian kendaraan bermotor kemarin kami sudah melakukan sosialisasi dan juga pengukuran kendaraan. Semua unit yang ada di pertama 3 perusahaan dari bagian besar overdimensi semua dari sisi ukuran kendaraan. Sudah jelas itu. Dari sisi ukuran kendaraan sudah kami ukur. Dari sisi muatannya, jumlah muatan yang mereka muat ada yang 23.000 liter, ada yang 20.000 liter. Itu minta denda tilang
Dari sisi penindakan kita denda tilang untuk sementara, nanti selanjutnya nanti kami koordinasikan nanti. Hasil rapat tadi kan? Ya sebenarnya sih hasil rapat ini tidak memuaskan untuk masyarakat. Tapi setidaknya di akhir ada statement bahwa kami masyarakat minta tetap kondusif di lapangan. Kami minta sifatnya yang truk-truk CPO yang ada di wilayah Bentian saat ini terparkir itu bisa dipulangkan semua. Pulang semua kan ke perusahaan masing-masing, sehingga dari masyarakat dan pihak sopir mungkin akan lebih minim sifatnya untuk terjadi bentrok nanti. Jadi seperti itu. Oke Bang, untuk ini Bang terkait dengan apa menjadi tanggapan dari pemerintah daerah Bang hasil dari keputusan ini tadi Bang rapatnya? Ya hasil dari keputusan sebenarnya sih kembali pemerintah daerah ini mengarahkan untuk kembali melakukan ya perbaikan jalan dan lain sebagainya, mungkin maintenance di bagian jalannya. Sedangkan tuntutan masyarakat sebenarnya sesuai aturan perda tadi, pihak perusahaan ini harusnya menciptakan jalur calling sendiri. Mengingat Perda nomor 10 tahun 2012 itu kan menyampaikan bahwa muatan sawit ataupun batu bara itu sebenarnya maksimal 2 kali 6 bulan Bang bisa melewati jalur umum atau jalan-jalan umum gitu. Jadi sih lebih dari itu sebenarnya mereka harus membuat jalur calling sendiri. Tapi kalaupun misalnya mereka ingin memaksa menggunakan jalur fasilitas umum ini ya disesuaikan dong sama aturan. Ya logikanya begini. Kalau kita datang ke rumah orang, ya kita ikut aturan rumahnya orang kan. Nah, ini kan masyarakat maksudnya perusahaan datang kepada jalannya masyarakat. Ya harapan saya sih perusahaan jangan membuat aturan sendiri. Harusnya kan mereka mengikuti aturan dari pemerintah selaku tuan rumahnya seperti itu. Dan juga Bang, ini kan mereka kan sifatnya kan melebihi kapasitas nih Bang. Nah, di surat yang dibagikan sama pihak Dishub ini kan dijelaskan bahwa jalan kelas 1 aja itu kan muatan maksimalnya kan 16.000 liter. Jalan kelas 1. Jalan kelas 3 itu harusnya cuma dilewati 5.000 liter. Tapi mereka justru menggunakan tangki dengan muatan 25.000 liter. Luar biasa. Bahkan di jalan kelas 1 pun regulasi itu tidak mampu menahan, tidak sesuai dengan regulasi jalan kelas 1, apalagi jalan kelas 3. Nah ini kan memang terang-terangan perusahaan menjajah masyarakat kalau seperti itu, menghalang kemajuan, merusak jalan dan lain sebagainya. Ya harapan kami masyarakat ya instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menindak, tolong ditindak ini karena sifatnya merugikan masyarakat Bang dan merusak fasilitas umum milik masyarakat dan milik negara. Siap. Bang tadi Bang saya merapat saya sedikit bahwa ada pengancaman kriminalisasi kepada masyarakat dalam kegiatan itu. Oh ya, tentu pengancaman pasti ada Bang, terutama kepada saya selaku koordinator di lapangan. Ya mereka mengatakan saya menjadi target lah atau apalah, tapi yang pasti buat saya seperti ini Bang. Mungkin itu semua framing ketakutan yang dibentuk sama mereka supaya kita bisa mundur dari aksi. Saya juga sudah sharingkan sama teman-teman semua. Intinya kami melihat bahwa tidak ada yang salah dari kegiatan kami karena dasarnya sesuai dengan aturan, skop permasalahan juga. Ya semua masalah ditimbulkan oleh pihak CPO yang muatannya berlebih hingga jalan rusak, ya wajar dong kami menuntut keadilan buat ibaratnya buat wilayah kami seperti itu. Oleh sebab itu saya rasa dia mau membawa kerana hukum manapun ya tidak ada masuk, mau masuk kemana, kecuali yang kami takutkan memang jika terjadi ada bentrok di lapangan antara sopir dan masyarakat. Nah oleh sebab itu saya minta memohon dari kepada Pak Bupati untuk pihak CPO dan lain sebagainya itu dipulangkan ke perusahaan masing-masing sehingga peluang terjadinya keributan ataupun perkelahian itu semakin kecil lah Bang misalnya nanti seperti itu. Bang, tadi kan menanggapi akan dilakukan penertiban Bang. Tapi untuk dilakukan penertiban nanti jika ada temuan yang dilakukan adalah denda tilang Bang. Tanggapannya Bang? Ya maksud saya jangan denda tilang dong. Ya harusnya dirubah regulasinya. Maksudnya kalau cuma denda tilang ya saya rasa perusahaan sanggup dong bayar denda tilang terus. Ya kan mereka punya finansial yang bagus menurut saya. Maksud saya itu pemerintah ataupun instansi terkait yang menegakkan hukumnya ya kembalilah kepada aturan tadi bahwa jalan kelas 3 itu mampu hanya muatan 8 ton. Jadi jangan lagi menggunakan denda tilang. Jadi mereka seenaknya beroperasi, nanti ketika mereka melakukan kesalahan mereka bayar. Kalau gitu kan sama aja masyarakat pemerintah dan aparat stasiun dan lainnya tidak berpihak dengan masyarakat kalau seperti itu. Jadi poin terbaik menurut saya disesuaikan dengan seluruh aturan yang ada Bang. Jadi misalnya 8 ton ya kembali ke 8 ton semuanya. Masyarakat aman, perusahaan juga nyaman dalam melakukan kegiatannya seperti itu. Baik Bang. Dan untuk langkah selanjutnya gimana Bang dari masyarakatnya nanti? Langkah selanjutnya dari masyarakat kami tetap akan mengawal yang pertama. Karena memang tadi hasilnya menurut saya juga belum ada keputusan konkret karena dari pihak pemerintah akan memanggil perusahaan lagi ya. Jadi kita akan mendengar hasil dari pertemuan mereka nanti kepada masyarakat. Yang pasti saat ini
aksi akan tetap terus berlanjut bang. Pengembalian sifatnya pengembalian kepada truk-truk yang sifatnya berlebih atau odol itu akan kita kembalikan terus kepada pihak perusahaan. Kalau misalnya mereka mau melintas boleh, tapi gunakan truk yang sesuai dengan kapasitas jalan dan kemampuan jalan di wilayah bagian besar seperti itu. Jadi saya tegaskan aksi akan terus berjalan sampai ada keputusan yang sesuai dengan peraturan dan perda yang berlaku. Dan sesuai dengan juga dengan himbauan Pak Bupati seperti itu. Baik bang, terakhir bang, harapannya bang. Ya harapannya sih bang gini, kami kan masyarakat meminta suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan seluruh masyarakat. Harapannya sih kalau jalan ini baik, kemajuan terhadap wilayah kami juga semakin baik ke depannya. Kalau misalnya seperti ini, ibaratnya investasi tidak akan ada yang mau masuk bang, ya CPO terus menerus yang menggerusnya itu gitu. Ya kalau begini kan kalau ketika jalannya bagus ke depannya, ya sembako, bahan-bahan pokok dan lain sebagainya kan bisa lebih sering masuk ke dalam sehingga perputaran ekonomi kami semakin baik, peluang-peluang untuk bisnis semakin berjalan baik dan harga-harga juga bisa semakin ditekan untuk bisa lebih baik. Jadi harapannya sih tetap utamanya masyarakat bisa menerima dampak baik lah dari jalan ini bagus karena bagaimanapun jalan merupakan sumber utama untuk semua transportasi itu bisa masuk ke dalam seperti itu bang. Jadi harapannya sih kami tetap berharap bahwa perjuangan ini tidak sia-sia, perjuangan ini ya akan menghasilkan buah yang manis untuk seluruh masyarakat dan terutama buat kami juga ya selalu dijas masuk angin lah apa segala. Kami juga ingin membuktikan bang bahwa ada loh masyarakat yang berdiri tegak dengan integritas yang tidak bisa diperjualbelikan. Oleh sebab itu saya dan tim memastikan bahwa sifat dari kegiatan kita ini benar. Kami membawa nama masyarakat dan juga kami memastikan bahwa semua yang kami lakukan tidak ada unsur kepentingan pribadi. Ini murni supaya seluruh masyarakat bisa menikmati jalan yang baik dan fasilitas yang baik dari pemerintah. Seperti itu bang. Oke, cukup bang. Baik Bu, terkait tadi rapat Bu dengan pemerintah, gimana sih pendapat Ibu terkait hasilnya ini Bu? Puji Tuhan, walaupun dengan alot yang kita bahas, tetapi ada nilai positifnya. Terima kasih dengan Pak Bupati yang boleh memberi ruang untuk kami sebagai masyarakat yang sebenarnya bukan kami menolak odol tersebut, tetapi kami hanya ingin merunut dari edaran Bupati. Sambil kami juga menjaga aset negara dan aset kami masyarakat sendiri. Ketika jalan itu baik, perekonomian kami juga akan maju. Sekarang pun sulit bawa beras, 10 karung aja sulit, mobil pasti tidak bisa lewat. Nah itu dengan adanya kerusakan yang sangat parah itu. Intinya kami tidak ada alergi dengan siapapun, tetapi kami hanya ingin bersama-sama menyadari bahwa kebutuhan masyarakat itu adalah sama-sama kebutuhan yang berinvestasi di dalam. Karena yang berinvestasi di dalam itu menurut saya kalau dulu itu sekitar 7 ribuan. Butuh makan kan, tentunya butuh sembako dan lain-lain supaya bisa tidak terhambat untuk membawa kebutuhan-kebutuhan itu. Intinya sangat bersyukur ada makanan manis yang kami rasakan pada hari ini tidak pahit, bahwa ada keputusan dari Pak Bupati akan berunding dengan pihak perusahaan yang melalui jalan itu. Dan harapan kami mudah-mudahan perundingan itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya menguntungkan bagi pihak masyarakat bahkan pihak perusahaan itu juga. Oke. Gitu. Cukup. Aturan Pak gimana nih Pak untuk terkait dengan kegiatan odol nih? Intinya kami dari Satpol siap menegakkan aturan perda daerah yang ada, baik itu berupa yang penting kita tegak lurus, mana menjadi himbauan Pak Bupati di situ kita akan kawal. Intinya mana itu ranah dari daerah kita akan kawal. Itu saja, saya kira tidak ada lain, sambil kita menunggu memang solusi lain
solusi-solusi terbaik seperti Ibu bilang tadi. Mungkin nanti kita akan diskusi, berdialog dengan perusahaan, kira-kira jalan apa yang terbaik sehingga masyarakat juga tidak terlalu berdampak, perusahaan juga tidak terlalu berdampak, sama jalan artinya win-win solution di situ. Saya kira itu yang akan kita lakukan. Yang pastinya Satpol PP sendiri tetap akan menegakkan apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan. Oke.